Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jaehwan diajak mayat ke pelelangan Deus Ex Machina. Di sana kericuhan mulai terjadi karena tawaran Jaehwan yang besar. Pertarungan untuk merebut Deus dan menghabisi Jaehwan terjadi. Di tengah pertarungan, Jaehwan dibantu Russell dan menggabungkan santuari mereka. Santuari gabungan Jaehwan dan Russell mengalahkan banyak dewa di pelelangan tersebut. Apa itu? Ada ledakan di dekat rumah pelelangan. Jaehwan kelelahan. Sialan, Santuari Fusion benar-benar memakan world powerku. Dari belakang pertarungan lain terjadi. Russell bilang, kau ini memang gila. Sebelumnya Metaverse dan sekarang rumah lelang. Kau pasti akan dicap sebagai musuh Abyss. Jaehwan menjawab, aku sudah menjadi musuh Abyss. Kau masih hidup dan kau juga akan menjadi musuh Abyss. Sebuah ledakan terjadi. Jaehwan dan Russell berhasil menghindar. Sesuatu muncul. Aku tak percaya sampai harus mengeluarkan ini. Jaehwan heran. Ini suara Gigantes. Kau memang menjiwai nama julukanmu Heaven Breaker. Gigantes mulai menyerang. Sejenak Jaehwan berpikir, Gigantes, battle weapon di Abyss. Kemampuan unik Gigantes adalah word force amplification. Tergantung pada outputnya, ia dapat meningkatkan word power sebanyak 1,2 atau 1,5 kali lipat. Sejauh yang diketahui, semua Gigantes mengacu kembali ke God of All Machine yang tak tertandingi dalam masalah pembuatan komponen, The Causality Destroyer, Deus. Gigantes itu mulai menangkap para dewa dan membuat kehancuran. Tangkap siapapun yang melawan. Russell bilang, ini adalah Holy War, waspadalah. Dewa yang mengendalikan Gigantes mendapatkan peningkatan word power dalam jumlah banyak. Gigantes menyerang Jaehwan, akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Russell jatuh terkapar. Jaehwan bangkit dan memberi step. Gigantes mencoba menahan serangan itu. Kau pikir serangan seperti ini bisa menghancurkan Gigantes? Serangan Jaehwan tak berefek apapun. Satu serangan Gigantes berhasil dihindari. Gigantes terus menyerang. Dari atas karapan memperhatikan pertarungan dan bilang pada Ignis, tuanku, kalau ini terus berlanjut, Heaven Breaker bisa mati. Hei Kronos, apa kau yang ada di belakang ini? Kronos menjawab, apa maksudmu? Karapan bilang, sudahi saja sikap bodohmu itu. Gigantes di sana itu apa kau yang mengaturnya? Kenapa Gigantes juga tidak ada yang menyerang Watchmaker? Kronos menjawab, sepertinya kau juga bisa berpikir, tapi tetap saja aku tidak tahu. Karapan kesal, tidak diragukan lagi bajingan itu pasti melakukan sesuatu. Persetan dengan Seven Throne Pack, bagaimana kalau kita habisi mereka semua? Ignis menjawab, jangan, jika kita ikut campur, ini akan melebar menjadi Grand Holy War. Seluruh Hychonic mungkin akan terhapus dari peta. Kemudian Jaehwan terkena serangan Gigantes. Perlahan-lahan kesadarannya mulai hilang. Andersen terus memanggil nama Jaehwan. Jaehwan mulai sadar, sialan, luka dari pertarungan Metaverse masih belum pulih sepenuhnya. Gigantes berkata, kali ini kupastikan akan menghabisimu. Andersen panik, tidak ada waktu lagi, lepas pakaianmu sekarang. Jaehwan sadar, ia segera melepaskan pakaiannya. Gigantes memberi pukulan, sebuah ledakan terjadi. Kemudian terdengar suara bernyanyi. Dahulu kala di masa yang sangat lampau, hiduplah seorang dewa telanjang. Dia membenci pakaian dan menjalani kehidupannya dengan telanjang. Suatu hari, dewa telanjang itu merasa bosan dan pergi keluar. Ilusi Gestalt terlihat dari setting itu. Saat itulah dia bertemu dengan teman pertamanya. Ayo kita bermain bersama. Apa yang kau pakai itu? Jangan bilang kalau itu pakaian.
Gigantes yang melihat ilusi itu panik. Tidak, ini bukan pakaian. Gestalt marah. Ignis, Kronos, dan semua dewa heran. Karena di sana, Jaewan dengan setting naked menghancurkan satu tangan Gigantes. Ignis berkata, perhatikan baik-baik, inilah kekuatan asli dari The Naked Flail. Setting ini awalnya dibuat untuk mengalahkan Gigantes. Karavan sontak heran, aturan sistem macam apa yang bisa membuat seseorang menjadi sekuat itu hanya dengan melepaskan pakaian dan bernyanyi. Aku baru pertama kali melihatnya. Ignis menjawab, kau memang tidak sedang menghayal saat ini, tapi yang kau lihat itu adalah sebuah warisan. Mungkin beberapa saja orang di Abyss yang ingat tentang setting itu. Setting itu ada sekitar 210.000 tahun yang lalu. Jaewan maju mendekati Gigantes yang mulai tak berdaya. Pergilah sana, menjauh dariku dan jangan mendekat. Tunggu, kenapa juga aku khawatir? Tak peduli seberapa gilanya setting itu, kau takkan bisa melawan banyak Gigantes sekaligus. Tapi mendadak ia heran. Ignis berkata, setting itu dibuat oleh dewa gila yang membenci Deus. Bukan hanya membenci, tapi mereka sudah saling bertarung. Ancient Trinity yang legendaris, sebagai dewa yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh ratusan ribu dewa tingkat atas. Hanya yang setara saja yang bisa berhadapan dengan Trinity Ancient. Jaewan terus melepaskan satu persatu bagian dari Gigantes. Gigantes pada akhirnya lari ketakutan. Ignis terus bercerita, itu adalah penyakit Abyss yang membuat kepercayaan terhadap santuari terasa asing dan juga melucuti World Force-mu. Jaewan pada akhirnya berhasil mengalahkan Gigantes. Para dewa yang mengendalikan Gigantes mulai terkena santuari Andersen. Mereka semuanya jadi telanjang. Ignis berkata, lihatlah, itu saat runtuhnya Worldview. Tidak hanya Ancient God yang bisa menyebabkan Gestalt Collapse, tapi dia melakukannya. Itu dinamakan Illusion Punisher Gestalt. Di sana Jaewan bisa membuat ilusi Gestalt. Kemudian dengan pedangnya Jaewan siap memberi serangan akhir. Ia bertanya pada Andersen, apa dia benar-benar menyanyikan itu? Andersen menjawab, lagu itu adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, tapi tidak akan aktif karena mereka telanjang. Setting Naked Flail tidak bisa digunakan untuk itu. Jaewan menjawab, jadi setting ini tidak didesain untuk membunuh lawan, tapi cuma melucutinya. Andersen bilang, benar, sangat menarik bukan? Di sisi lain, pertarungan berbeda sedang berlangsung. Mayad kini berhadapan dengan X. Para dewa yang mengendalikan Gigantes kembali hendak menyerang Jaewan. Mereka berkata, lepaskan pakaian kalian dan serang Heavenbreaker. Dia tak bisa membunuh mereka yang telanjang. Mereka maju menyerang. Dengan stepnya Jaewan menghabisi mereka. Apa ini? Dia tidak bisa membunuh bukan berarti tidak bisa. Andersen bilang, ayo kita pergi saja, world powerku hampir habis. Kalau ini terus berlangsung, sama saja dengan bunuh diri. Jaewan menjawab, masih ada yang harus kuperiksa. Jaewan kemudian berkata pada Mayad, kau bilang untuk cepat, tapi ini sudah terlalu lama. Mayad sambil bertarung menjawab, kau lihat sendiri, dia bukan lawan yang mudah. X terus menyerang tanpa henti. Jaewan mengaktifkan mata awakening-nya. Ia berkata, Mayad, world power-mu hampir setingkat dengan Sepentron, tapi kenapa kau tak bisa mengalahkannya? Mayad mengeluarkan pedang dan berkata, bukan aku menahan diri, mereka memang kuat. Jaewan bertanya, lalu kenapa kau mengajakku ke pelelangan ini? Mayad menyiapkan senjata lain, tentu saja untuk membantumu mendapatkan Divine Artifact. Jaewan menjawab, kenapa kau melelang barang yang merupakan barangmu sendiri? Kenapa kau menyerahkan Deus Ex Machina ke lelang ini? Mayad berkata, apa maksudmu? Aku tak mengerti. Jaewan menjawab, tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Aku mengerti kaulah yang menyerahkan Deus Ex Machina. X menyerang Mayad dari belakang.
Mayad mengaktifkan mata awakening-nya. X langsung terpental. Mayad menjawab, "Kenapa kau berpikir akulah yang menyerahkannya?" Jaewan bilang, "Jika tujuanmu memang divine artefak, seharusnya kau mengambilnya begitu kekacauan dimulai." Mayad berkata, "Aku sudah bilang sebelumnya aku tidak bisa bergerak sembarangan karena Pact of Seven Throne. Begitu aku bergerak, para monster di atas itu juga akan ikut bergerak." Jaewan terus bertanya, sejak awal sudah mencurigakan sesuatu seperti divine artefak muncul di sebuah lelang. Apa kau benar-benar percaya artefak bisa dibeli dengan trust? Divine artefak tidak akan pernah muncul di lelang. Jika itu benar-benar terjadi, maka hanya ada satu kesimpulan. Penjualnya memang tidak berniat mendapatkan trust sejak awal. Mayad menjawab, "Bahkan jika hipotesismu benar, tidak ada bukti bahwa akulah penjualnya." Jaewan bilang lagi, "Fakta bahwa kau membawaku saja sudah mencurigakan. Seharusnya bawa orang yang bisa kau percaya, tapi kau malah mengundang orang asing sepertiku dan memberiku cek kosong. Sejak awal kau yakin akan mendapatkan artefak itu, karena kaulah penjual sekaligus pembelinya." Mayad hanya tersenyum. "Andai aku memang yang menyerahkannya, bahkan setelah dipotong komisi, pada akhirnya trustnya akan kembali padaku juga. Tapi kenapa aku harus repot-repot menjualnya lalu membeli kembali divine artefak? Sekalipun logikamu masuk akal, kesalahan kecil saja bisa membuatku kehilangan item itu sepenuhnya." Terlihat Deus Ex Machina masih dilindungi oleh barrier yang tak bisa ditembus. Jaewan berkata, "Kau pikir tidak ada yang akan menyadari bahwa Deus Ex Machina itu palsu? Untuk apa kau merancang semua ini? Apa yang sebenarnya kau kejar dari lelang palsu ini?" Mayad hanya terdiam. Andersen bilang, sepertinya dia memang tidak ingin menjawab. Jaewan mulai mengeluarkan word power-nya. Ia bilang, "Tenang saja Andersen. Aku hanya membutuhkan beberapa waktu untuk mengumpulkan word powerku. Sekarang sekitar 20 mengepung kita. Satu earth step seharusnya cukup untuk menerobos." Jaewan siap menyerang. Mayad lalu berkata, "Kim Yun Hwan." Jaewan langsung berhenti. "Aku tahu di mana dia berada. Aku tahu siapa yang membawa temanmu. Jika kamu bantuku, aku akan membantumu mencari temanmu." Jaewan sontak marah. "Jadi kau tahu Yun Hwan?" Andersen bilang, "Jaewan, jangan dengarkan. Orang itu dia tak bisa dipercaya." X kemudian melancarkan banyak tembakan serangan dari tangannya. Dewa lain kembali siap menyerang. Sekarang waktunya bunuh Heaven Slayer. Para dewa mengeluarkan santuari mereka untuk menyerang Jaewan bersamaan. Kumpulkan world power dan serang dari jauh. Serangan gabungan itu mulai dilancarkan. Jaewan terus menghindari setiap arah serangan yang datang. Ini menyebalkan. Jaewan berdiri dan langsung melakukan step. "Kapten, dia menghancurkan santuari kita." Andersen bilang, "Aku tahu kau akan terus bertarung meski aku hentikan. Tapi dengan world power kita saat ini, kau mungkin hanya bisa sekali pakai naked setting. Maka cobalah untuk berhemat sedikit." Tak sengaja Jaewan menyentuh buku Nightmare. Dark Heaven kemudian menyadari itu dan maju menyerang. "Kau pencuri buku." Jaewan segera mengambil bukunya. "Itu bukuku, kembalikan." Jaewan dalam hatinya bilang, sekarang musuh muncul dari segala arah. Dark Heaven dengan pedangnya mulai menyerang. Jaewan bisa mengimbanginya. "Itu bukuku, kembalikan." Dark Heaven meningkatkan serangan. Ia sudah berada di hadapan Jaewan dan siap menebas. Jaewan kemudian menjadikan buku itu sebagai tameng. Dark Heaven mendadak menghentikan serangannya. "Beraninya kau pakai buku sebagai tameng. Orang sepertimu tidak pantas membaca buku." Jaewan mulai kewalahan. Ia terkena beberapa tebasannya. Jaewan menjawab, "Aku tidak tahu bahwa membaca buku ada syarat yang pantas." Andersen berkata, "Jangan memprovokasinya. Lihatlah, dia mulai menggila." Dark Heaven mulai menyerang dengan brutal. Jaewan terkena beberapa tebasannya lagi. Mayad tersenyum.
Serangan pedang cepat dan tajam. Ia siap memberi serangan tepat di mata Darkhaven. Darkhaven langsung menjaga jarak. Itu Lord Fissure. Mayad berkata, aku akan menangani si maniak buku ini. Di sisi lain, X sudah mengalahkan banyak dewa yang menghalanginya. Jaihwan segera menyimpan buku tersebut dan bilang, jadi aku akan mengurus yang satu itu. Mayad menjawab, kau benar, kau sejalan denganku. Jika kau berhasil akan kupastikan kau menemukan temanmu. Jaihwan bilang, jadi kau pun tak bisa mengalahkannya. Mayad menjawab, memang, tapi kau bisa. Lebih tepatnya hanya kau yang bisa. Pertarungan kembali dimulai. X mengeluarkan banyak serangan dari tangannya. Jaihwan bergerak dengan cepat sudah berada di belakangnya dan siap menyerang. X segera menengok. Jaihwan memberikan sebuah step. Sebuah ledakan terjadi. Di sana X masih belum tumbang. Ia langsung melesat maju. Jaihwan mengambil ancang-ancang. Jadi dia adalah Gigantes. Suara bernyanyi kembali terdengar. Seorang dewa yang dilucuti berjalan kembali. Dia membenci pakaian. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah berpakaian. Andersen mendadak heran. Sekarang dia bisa bernyanyi sendiri tanpa aku minta. Di sana Jaihwan kembali mengaktifkan naked setting. Andersen bilang, sepertinya dia Gigantes yang memiliki kesadaran. Jaihwan berkata, jadi bukan karena dia memakai pakaian, tapi seluruh tubuhnya adalah Gigantes. Andersen menjawab, jangan membuatnya terdengar aneh, nanti settingmu terganggu. Itu pakaian, hanya pakaian yang kebetulan hidup. X kemudian berkata, analisis pola tempur selesai, mengaktifkan sistem Deus. Jaihwan yang mendengar itu dalam hatinya bilang, pada akhirnya dia tetap saja seorang Gigantes, bukan waktunya berpikir rumit. Dalam sekejap mata X sudah mencengkram kepala Jaihwan. X mesin fase 1. Jaihwan dibenamkan ke tanah. X lalu melempar Jaihwan. X melesat maju menyerang. Jaihwan segera bangkit dan menahannya dengan pedang. Jaihwan berpikir, world power milik bajingan ini meningkat berkali-kali lipat. Apa itu wajar bagi Gigantes yang punya kesadaran? Andersen bilang, entahlah, tapi itu tidak penting. Jaihwan memegang X. Andersen berkata, melawan Gigantes, setting milikku tidak terkalahkan. Jaihwan membenturkan kepalanya. Ia berhasil melepaskan satu tangan X. X kemudian dilemparkan Jaihwan. Dalam kesadarannya X berkata, kau memiliki setting itu milik Gestalt, kau siapa? X pada akhirnya berhasil dikalahkan. Jaihwan di hadapannya bilang, ini lebih mudah dari yang kuduga. Jaihwan kemudian berbalik arah dan meninggalkannya. Mengaktifkan sistem Deus, Jaihwan sontak kaget. Mesin fase 2, sebuah ledakan dahsyat terjadi. X meledakkan dirinya. Jaihwan mulai panik, tapi ia bisa bertahan. Banyak dewa yang mati karena ledakan itu. Mayad lalu mendekat dan berkata, itu plausibility destruction milik Deus. Kudengar kekuatan itu dapat mengusir para dewa secara paksa dari santuari mereka untuk sementara. Dan memang benar-benar kekuatan yang mengerikan. Itu melebihi legenda. Mayad berhasil mengalahkan Darkhaven. Darkhaven masih sadar. Tolong ampuni aku. Mayad kemudian memegang pundak Jaihwan dan berkata, sebaiknya kau tetap berbaring saja, nikmati tontonan ini. Mayad menyerang Jaihwan. Jaihwan tubuhnya terpental. Setelah itu Mayad mengambil bagian dari mata X. Mayad tertawa, akhirnya aku mendapatkannya. Kau tahu berapa banyak yang harus kulalui hanya demi mendapatkan ini. Berbicara denganmu benar-benar menyenangkan Jaihwan. Saat mendengarmu, aku bisa menahan diri untuk mengagumimu dan takut pada kesimpulannya. Tapi pada akhirnya aku tak punya pilihan selain mengakuinya. Semua yang kau katakan benar. Di sana Beryl Deus Ex Machina hancur.
Mayan berkata, "Akulah yang menyerahkan Deus Ex Machina ini. Akulah dalang di balik seluruh situasi ini. Dan akulah yang sengaja membawamu ke sini. Semuanya dilakukan demi memancing X datang ke tempat ini. Tapi ada satu hal yang salah. Deus Ex Machina ini tidak palsu. Lebih tepatnya tidak lagi. Mata X itu kemudian diberikan pada tubuh Deus Ex Machina. Dan seketika Divine Artifact itu bereaksi. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina berhasil diaktifkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.